Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu ya, dan kita percaya kita akan dikuatkan oleh kesaksian. Shalom, selamat malam Ibu Debbie, nama saya Herdi. Saya berumur 33 tahun, saya berasal dari Kupang, NTT. Iya, Herdi, selamat malam. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dalam hidup saya, Bu, di mana ya, seminggu yang lalu saya mengalami dada saya sesak dan saya tiba-tiba pusing sampai rasanya seperti mau mati. Namun puji Tuhan saya masih bisa terselamatkan atas kebaikan Tuhan. Dan ternyata setelah dicek ke dokter, kolesterol saya naik sampai 307 dan tensi saya juga naik sampai 140/100. Saya mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, Bu, karena selama ini saya memang hidup jauh dari Tuhan. Bahkan saya selalu mengandalkan kekuatan dan kemampuan saya sendiri. Bahkan saya tidak pernah ada waktu untuk Tuhan. Sampai akhirnya pada pertengahan tahun 2022 istri saya mulai mendengar khotbah-khotbah Ibu di Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Setiap hari dia mengajak saya untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi saya tidak pernah mengindahkannya, Bu. Saya ditegur oleh istri saya untuk berhenti merokok, namun saya tidak pernah mendengarkannya. Bahkan saya ini sering sekali menipu istri saya. Ya, saya sering bilang kalau saya sudah berhenti rokok, tapi nyatanya saya masih terus merokok. Ya, bahkan saya juga suka marah-marah dan memaki-maki anak dan istri saya. Bahkan saya masih banyak dosa, Bu, yang saya lakukan. Namun saya bersyukur istri saya selalu hanya diam dan membawa semua dalam pergumulan doanya kepada Tuhan. Sehingga saya merasa ini semua adalah teguran dari Tuhan Yesus untuk saya. Ibu Pendeta, saya mau minta dukungan doa dengan kondisi saya sekarang. Ya, saya merasa sudah mulai membaik, namun masih terasa pusing kalau berjalan. Kami di sini tinggal di kepulauan dan di pulau sini di Pulau Ndau. Jadi kami belum bisa pergi untuk periksa lengkap ke kota Kupang. Mengingat cuaca dan juga jadwal kapal yang masuk itu 2 minggu sekali ke pulau ini, Bu. Namun di sini kami hanya bisa berobat ke puskesmas dan memang peralatannya masih terbatas ya. Dan kata dokter saya akan dicoba rujuk ke Kupang karena takutnya saya sakit jantung. Hal ini yang selalu membuat saya kepikiran sehingga tensi saya selalu naik ya, dan juga saya akhirnya memiliki kecemasan ya, karena kalau sudah begitu pasti ya. Tapi sekarang saya belajar untuk mempertaruhkan semua hidup saya kepada Tuhan Yesus. Bahkan apapun nanti hasilnya, seketika saya diperiksa, Bu, saya mau bersyukur atas semua kejadian ini. Saya berterima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang telah menguatkan saya. Dan saya juga mau bersyukur atas yang Tuhan berikan kepada saya, karena Tuhan memberikan kepada saya seorang istri yang setia. Bahkan di saat saya merasa hancur, padahal saya sering kali menyakiti hatinya, Bu. Tuhan Yesus itu ajaib dan besar, terpujilah Tuhan. Sekali lagi saya mohon dukungan doa untuk saya dan seluruh keluarga dan anak-anak saya. Biarlah Tuhan selalu memberkati anak-anak saya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin ya. Saya juga berterima kasih untuk khotbah-khotbah Ibu yang selalu menguatkan saya. Doa saya Ibu sekeluarga selalu diberkati Tuhan dan untuk tetap selalu menjadi memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang dan kembali kepada Tuhan. Maju terus untuk Ibu dan keluarga besar Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Tuhan selalu memberkati. Maaf, Bu, kalau kesaksian saya ini terlalu panjang. Ya, puji Tuhan, dari seorang bapak namanya Herdi Pandi ya, dari NTT di Kepulauan. Puji Tuhan, saudara ya, ini adalah sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Itulah cara kerja Tuhan. Ya, sudah ditegur istri, jangan merokok, tetap merokok.
Ya bahkan sering maki-maki istri, marah-marah, tiba-tiba akhirnya sakit ya. Setelah sakit ya barulah ya mencari Tuhan. Selama ini hidup jauh dari Tuhan, gak pernah peduli sama Tuhan, bahkan tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Saudara, ya makanya itu ya saya selalu berkata, mungkin juga istrinya sudah meniru doa saya ya, Tuhan hajar suamiku. Ya, dan sekarang puji Tuhan, Bapak bisa berkata, ya saya bersyukur atas sakit ini, saya bersyukur atas semua kejadian ini, karena ini membawa saya kembali kepada Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau istri Bapak masih berdoa, bersyukur Pak, ya itu artinya Tuhan masih memperhitungkan doa-doa istri Bapak sehingga Bapak boleh diselamatkan. Ya, dan hari ini Bapak bertobat, Bapak kembali kepada Tuhan, ya, mempertaruhkan dan menyerahkan seluruh hidup Bapak ke dalam tangan Tuhan dan bersyukur, ya. Itulah yang Tuhan mau. Ya, biarlah kita semua terus berdoa supaya Bapak pertobatannya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belajar mengasihi istri dan anak-anak, ya supaya juga rumah tangga hidup dalam damai sejahtera sukacita sehingga berkat-berkat Tuhan boleh mengalir dan Bapak boleh hidup dalam pertobatan sehingga hidup Bapak juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Herdi ya dari NTT, dari Kepulauan. Puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur ya. Memang ya ketika kita ini menyadari bahwa hidup kita ini tidak ada apa-apanya. Saya selalu berkata, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, jangan pernah mengandalkan hidupmu sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Kita ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya semuanya dari Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan ya. Iya, puji Tuhan, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca ketika Daud sudah menempati istananya yang mewah, megah. Dia merasa berdosa. Kenapa? Ya, dia tinggal di istana yang megah sementara tabut perjanjian itu berada hanya di dalam kemah. Lalu Daud ya ingin untuk membawa tabut itu di dalam satu rumah. Dia berniat untuk membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhan berkata, bukan engkau yang akan bangun rumah bagiku, tetapi anakmu Salomo. Karena Daud tangannya berlumuran darah. Ya, dan Tuhan berjanji akan mengokohkan kerajaan Daud dan juga keturunannya. Ya, sekarang kita lanjut 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-16, doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Daud menyadari saudara bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Ketika dia mendengar nubuatan dari Nabi Nathan tentang Tuhan akan menyertai keturunannya, keluarganya, mengokohkan tahtanya. Bahkan Tuhan berkata keturunanmu ya akan tidak akan terhapus selama-lamanya dari kerajaan Israel. Dan benar kita tahu bersama Sang Mesias Yesus Kristus disebut anak Daud. Ya, nama Daud tetap dicantumkan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Makanya Daud berkata, dia berlutut di kaki Tuhan, dia berdoa, dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Ya, sehingga engkau begitu memperhatikan hamba-Mu ini dan keluargaku. Ya, siapakah ya aku ini Tuhan, ya sehingga engkau memperhatikan, membawa kami sedemikian sampai seperti ini. Saya juga sering saudara berkata kepada Tuhan, ya dengan berlinang air mata, siapakah aku ini Tuhan? Ya sehingga engkau juga menyatakan kemuliaan-Mu bagiku dan keluargaku dan mengangkat kami sedemikian seperti hari ini. Artinya apa saudara? Mari kita menyadari bahwa kita bisa ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Apapun keadaan kita, ya seperti kesaksian malam ini, ya bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun sakit, tapi itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Ya semua yang terjadi di hidup kita ini adalah hanya karena campur tangan Tuhan. Ayat yang ke-18 dikatakan, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Daud berkata,
Apalagi yang bisa aku tambahkan buat Engkau Tuhan? Sesungguhnya apa yang kita perbuat ini tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kasih Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah engkau hidup tanpa ingat Tuhan. Bahkan ya melayani Tuhan, ayo dengan tenagamu, kekuatanmu, talentamu, dengan hartamu, ayo layani Tuhan. Sebab kita ini semua berhutang nyawa kepada Tuhan. Daud berkata, apalagi yang bisa ditambahkan kepadamu dari hambamu ini? Apa yang bisa aku lakukan Tuhan? Sebab Engkau memang Tuhan yang mulia. Ayat yang ke-19, ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi yang seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan ini ya, yang telah kau bebaskan dari Mesir. Saudara, kita lihat ya, Daud berkata ya memang hanya Tuhanlah, hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup kita seperti Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Harta, kekayaan, jabatan, popularitas, apapun yang kita miliki, saudara, tidak akan pernah bisa menggantikan ya bagaimana indahnya ketika kita mengenal Tuhan. Memang hanya Tuhan dan tidak ada Allah lain seperti Dia. Daud kembali mengingat akan perbuatan Tuhan yang besar, bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel ya dari tangan orang Mesir dan membawa mereka kembali kepada negeri mereka. Ingatlah selalu akan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di hidup kita, agar kita senantiasa, saudara, ingat dan tahu diri dan selalu bersyukur bahkan menghormati Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita lihat di sini saudara, Allah memberitahu bahkan kepada Daud ya bahwa nanti anaknya Salomo akan diberi kehormatan dan untuk membangun bait Allah. Ya, dan Tuhan melihat ya bagaimana akhirnya Daud menanggapi dengan kerendahan hatinya yang sungguh-sungguh, saudara. Bukan dengan ya kesombongan raja yang telah menaklukkan musuh-musuhnya dan dikasih oleh rakyatnya, berkata kepada Tuhan, bahkan siapakah aku ini Tuhan? Ya, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian. Bagaimana saudara ya, kita juga hendaknya selalu merendahkan diri di kaki Tuhan ya, dan hanya Tuhan yang layak untuk dimuliakan dengan mengatakan, Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau. Sungguh hanya Engkaulah Tuhan yang layak. Dan apabila Tuhan memilih ya orang lain untuk melaksanakan berbagai gagasan ya, maka kita harus senantiasa dengan rendah hati juga melihat. Ya, Daud tidak cemburu ketika Tuhan bilang engkau tidak bisa membangun rumahku tapi anakmu Salomo. Daud yang punya ide, tetapi yang disuruh bangun adalah Salomo. Ya, satu saat mungkin kita bisa punya ide tapi Tuhan memakai orang lain untuk melaksanakannya, tidak apa-apa. Semua itu hanya untuk rencana dan kehendak Tuhan saudara dalam hidup kita ya. Dan dikatakan, kita lanjutkan ayat yang ke-22. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk ya selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakannya kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan
telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Wow, puji Tuhan saudara. Daud tidak meminta banyak. Daud berdoa dengan kerendahan hati dan bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memuji Allah. Dan dia mengakui hanya berkat-berkat Tuhanlah yang menjadikan namanya termasyur, terangkat. Bahkan dia memperoleh jabatan. Ya, dan menerima berbagai keputusan dan janji Tuhan, bahkan perintah Allah. Itu dengan hati yang luar biasa saudara. Ya, dan satu hal Daud bilang, dia meminta kepada Tuhan. Ya, Daud ya memuji Allah dan dia menghitung semua berkat-berkat Tuhan itu untuk mempertegas komitmen dia dengan Tuhan untuk dia boleh terus ada ya mentaati dan menjadi hamba Tuhan saudara. Ya, dan kita lihat di sini ya Daud akhirnya berdoa kepada Allah. Dia bilang kepada Tuhan ya bahwa Tuhan, karena itu izinkanlah hamba-Mu meminta kepadamu. Ya, doa Daud saudara dikatakan di sana, dia tidak minta lagi kekayaan, dia tidak minta apa-apa. Doanya itu luar biasa. Dia bilang di sana ayat yang ke-26, oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ya, sebab itu ayat yang ke-25 tadi, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan pada hamba-Mu ini, itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa kepadamu. Dan ayat 27 dia bilang apa? Doanya, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya apa yang Engkau berkati ya Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Daud tidak meminta apapun saudara. Dia bilang biarlah keluarga kami, keluarga hamba-Mu ini tetap ada untuk selama-lamanya di hadapan-Mu. Daud adalah seorang yang sangat takut terbuang dari hadapan Tuhan. Kita ingat ketika Daud jatuh dengan Betseba dalam dosa kenajisan dan dia membunuh suaminya Uria. Satu doanya kepada Tuhan, dia bilang apa? Tuhan, jangan ambil roh-Mu dari hadapanku dan jangan Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Daud sangat takut ketika Tuhan membuang dia dari hadapan Tuhan. Biarlah ini juga menjadi satu ketakutan kita semua. Jangan sampai kita ini terbuang dari hadapan Tuhan. Ya, semuanya boleh diambil dari kita, tapi jangan Tuhan ambil rohnya dari kita. Dan jangan sampai kita ini terbuang dari hadapan Tuhan. Daud berdoa, ya biarkanlah keluarga hamba-Mu tetap ada di hadapan-Mu selama-lamanya. Saudara, ya biarlah kita menyadari bahwa hidup terpisah dengan Tuhan itu sangat tidak enak. Dan salah satu kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Daud menyadari akan hal itu, sebab itu dia berkata, jangan buang kami dari hadapan-Mu Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami untuk senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Jangan biarkan kami jauh dari hadapan-Mu Tuhan. Entah itu karena dosa, karena pemberontakan kami, ketidaktaatan kami. Bahwa kami selalu ada di hadapan Tuhan. Bawa keluarga kami untuk ada dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat setiap keluarga demi keluarga, biarlah kerinduan kami semua untuk tetap ada di hadapan Tuhan. Anak-anak kami tetap ada di hadapan Tuhan. Anak cucu kami tetap ada di hadapan Tuhan. Engkaulah yang meneguhkan keluarga-keluarga kami. Tolong setiap keluarga yang rindu terjadi pemulihan, rumah tangga, kesehatan, keuangan. Tuhan, Engkau turut bekerja. Jamah dan pulihkan setiap orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Dalam keluarga demi keluarga kami, Tuhan tolong agar kami semua boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Bahkan Tuhan tolong setiap mereka yang hari-hari ini bermasalah dalam keadaan keuangan, terlilit hutang piutang, ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja. Ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, selalu ada jalan keluar. Berkati Bapa setiap mereka yang terbaring sakit, mari taruh tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan.
Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Biarlah kesembuhan terjadi, ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, dilepaskan semua keterikatan itu. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini terus merindukan pemulihan, suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, keluarga besar kami bertobat. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami melepaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia dalam nama Yesus. Indonesia aman, tentram, damai. Di Tuhan, di bulan politik, di bulan ini kami merayakan pesta demokrasi. Karena itu tidak ada perpecahan, pertikaian. Kami tolak semua roh-roh itu dari bangsa dan negeri kami. Kami berdoa keamanan, ketentraman ada di atas Indonesia. Tuhan mengasihi Indonesia. Engkau yang memilih seorang pemimpin yang terbaik. Manusia boleh mereka-reka, boleh berencana, tapi keputusan datang dari tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Engkau memberkati, biarlah hujan pertobatan tercurah mulai dari bangsa kami, orang-orang bertobat berbalik kepada kebenaran. Juga di seluruh dunia, biarlah Tuhan terjadi hujan pertobatan menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Semua orang bertobat berbalik datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.